lalu masalah pidana. Yang pertama tentang tindak pidana dalam KDRT. Yang kedua tindak pidana tentang ITE yang sekarang kita perdana. Jadi dua pidana nanti dua lagi urusan negara. Sekarang ini kita tentang mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan di Indonesia sebenarnya tidak terbang tinggi karena udah jelas sejak tahun 74, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 874 tentang perkawinan itu diatur bahwa pada prinsipnya undang-undang kita menganut azas monogami terbuka. Artinya kalau misalnya ada yang ingin berpoligami itu dia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama bahwa dia ingin berpoligami. Ini bagi orang yang beragama Islam. Kalau dia ingin berpoligami maka dia harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama dengan mendapatkan persetujuan dari istrinya, yang mana istrinya tersebut tidak bisa memberikan keturunan, mempunyai penyakit tidak bisa disembuhkan, dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Bila mana permohonan itu dikabulkan oleh pengadilan agama, maka keluarlah penetapan yang membolehkan yang bersangkutan untuk berpoligami. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa berpoligami. Perkawinan di bawah tangan, kalau ini karena menyangkut poligami, kita bicara tentang hukum Islam. Karena ini perkawinan di bawah tangan itu sebenarnya perkawinan sesungguhnya harus berdasarkan undang-undang perkawinan dan hukum Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan itu syaratnya adalah ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, dan ada ijab kabul. 5 syarat tadi. Kemudian kalau menurut undang-undang perkawinan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 174, perkawinan itu harus dilaksanakan menurut keyakinan salah satu agamanya. Tidak boleh 2 agama melaksanakan suatu perkawinan, sehingga harus berdasarkan keyakinan salah satu agamanya. Dan di ayat 2-nya dikatakan harus dilaksanakan, harus dicatat oleh pencatat nikah. Pencatat perkawinan kalau Islam, pencatat nikah kalau Islam. Jadi pencatatan tadi itu adalah administrasi perkawinan di Indonesia. Bila mana ada orang ingin melakukan pernikahan tetapi kemudian tidak ada izin dari istrinya, maka istrinya bisa melakukan upaya hukum, bisa melaporkan bahwa suaminya melakukan pernikahan lagi sementara dia masih terikat perkawinan dengan istrinya. Dasar hukum untuk menikah di bawah tangan itu tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau dia orang Islam, dia hanya mengacu kepada ketentuan syarat sah pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Ya, oleh karena itu, kalau ada pernikahan di bawah tangan, itu hanya sah secara agama saja, tetapi tidak boleh dicatatkan di administrasi perkawinan. Nah, yang punya hubungan darah itu adalah termasuk anak, orang tua, saudara, sebagainya. Terkait sama anak, apakah anak yang dikasih dari punya hak waris atau tidak? Kalau dia pernikahannya tidak dicatatkan di administrasi
pernikahan menurut undang-undang, maka kedudukan anak tadi tidak bisa mendapatkan warisan sebagaimana seseorang anak kandung dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Karena prinsipnya tidak boleh ahli waris yang lain merugikan ahli waris lainnya. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Bekasi. Yang kedua, semoga dengan pahamnya masyarakat Kota Bekasi dengan hukum tidak akan sedikit ya mengurangi tindakan-tindakan ya, yang bertentangan dengan hukum, itu saja. Ya memang itu kehendak dari Pak Sigit ya, dia sebagai notaris apa tuh ya, bagian hukum lah pokoknya dia, SHMH gitu kan, karena dia juga ada praktek di RW 19. Kebetulan ini saya sebagai sekretaris saya di FK Forum, Pak RW, sekretaris keduanya Pak Sigit. Nah, Pak Sigit setelah diangkat, dilantik, dia mengajukan bahwa saya mau sumbangsi pada warga Kayuringin Jaya di bawah naungan FK RW ini sebagai bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Pelantikannya baru ya, pelantikannya baru, jadi belum bekerja banyak. Kita masih mempersiapkan kantor sekretariat ini yang pojok nih, mau penebangan pohon segala macam. Belum aktif, tapi kemarin ada satu orang dia konsultasi masalah hukum ke tempat prakteknya sendiri di rumah di RW 19. Mungkin 2-3 kali berturut-turut dulu bagus dengan tema lain-lain ya, kejahatan IT, ya kejahatan IT dan mungkin hal-hal lain lagi tentang hukum ya, terkait pencerahan kepada masyarakat termasuk pengurus RT RW kan bagus sekali. Karena tanpa ada ini kita mau nyari kemana, nggak ada yang gratis istilahnya, datang sendiri. Ini kan luar biasa, bagus. Harapan saya memang bisa berlanjut minimal 3 kali. Setelah ini 3 kali lagi. Setelah itu kemana dulu kan beliau harus tugas kemana-mana. Nanti kembali lagi ke sini. Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Yoyo Sutaryo. Sebagai apa Pak? Saya Ketua Forum FKR Komunikasi RW Kayuringin Jaya.